if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the. Timnas Indonesia lagi-lagi masih harus menunda mimpi menjuarai Piala AFF setelah pasukan asuhan Sintayong gugur di semifinal edisi 2022 tempo hari. Vietnam jadi batu pengganjal bagi Merah Putih usai dalam dua leg The Golden Star Warriors mampu menang dengan agregat 2-0. Terhenti di empat besar adalah sebuah penurunan bagi Timnas Indonesia mengingat pada Piala AFF 2020 status runner-up bisa mereka rengkuh. Tak ayal kritikan terutama untuk Sintayong pun kembali berdatangan. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap tidak punya kapasitas yang pas untuk mengangkat prestasi skuad Garuda. Sejumlah keputusan pria 52 tahun itu seringkali dipertanyakan terutama dalam hal pemilihan pemain depan. Sintayong dianggap terlalu menganak-emaskan Dendi Sulistiawan untuk mengisi pos nomor 9. Meski sebenarnya striker milik Bayangkara FC itu statistik golnya tidak terlalu spesial di Piala AFF 2022 dengan 2 lesakan di fase grup di skuad Timnas Indonesia, padahal masih ada penyerang sentral lain seperti Ilyas Pasojevic. Tidak heran jika kemudian desakan bagi PSSI untuk mencopot Sintayong dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pun lagi-lagi terdengar. Walau demikian kami masih meyakini jika ex-nakoda Korsel di Piala Dunia 2018 itu masih layak diberikan kesempatan pasca kegagalannya yang terbaru. Berikut alasan pelatih asal Korea tersebar tetap dipertahankan. 1. Masih banyak agenda besar di 2023. Semengecewakan apapun penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, mengorbankan stabilitas tim yang sudah terbentuk dalam 2 tahun terakhir dengan mengganti pelatih tentu bukan langkah yang tepat. Terlalu banyak agenda besar di tahun ini yang bisa buyar targetnya bila Sintayong dipaksa lengser dari posisi nakoda. Ditambah lagi ia pun tidak menangani satu level Merah Putih saja. 2. Belum berkesempatan tangani kekuatan penuh Garuda di Piala AFF 2022. Memang Sintayong akhirnya bisa memanggil Jordi Amat usai proses naturalisasinya selesai, namun di saat bersamaan Timnas Indonesia tetap pincang. Sandy Walsh yang dijadikan WNI secara bersamaan berhalangan tampil karena alasan larangan klub, begitu juga dengan bek blasteran yang berkarir di Liga Inggris Elkan Bagot, dan yang lain. 3. Tunjukkan perkembangan meski lamban masih tanpa prestasi nyata terutama di tingkat senior adalah salah satu nokta hitam dalam karir Sintayong bersama Timnas Indonesia. Optimisme yang sempat ia bangun saat menjadi runner-up Piala AFF 2020 lalu seolah sirna dengan predikat semifinalis setahun berselang. 4. Kontrak belum usai. Salah satu alasan terpenting kenapa Sintayong belum layak diberhentikan oleh PSSI adalah kontrak sang juru latih yang masih tersisa hingga akhir tahun ini. Bahkan sebelumnya ada wacana untuk menambah masa bakti ex-manajer Songnam Ilhwa itu pasca suksesnya lolos ke Piala Asia 2023 dan menang dalam uji coba kontra Curaçao beberapa waktu lalu.